SMP Negeri 1 Gelujukan. Satu Gelujukan dalam kegiatan yang pertama adalah kita akan melaksanakan kegiatan observasi ya dalam kaitannya dengan proyek penguatan mobil pelajar Pancasila ya di tempat ini yaitu di Institut Purbakala Mega. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan kegiatan berjalan-jalan sehat ya dan bersepeda ya. Semuanya itu adalah juga berkaitan dengan kegiatan gerakan sekolah sehat. Anak-anakku yang saya banggakan dan juga kepada Bapak Ibu guru yang saya hormati serta pengelola dari situs Megalujukan ini, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pada hari ini adalah momen di mana kita akan belajar ya, belajar outdoor tentang benda-benda bersejarah atau benda-benda purbakala yang barangkali nanti ini akan menjadikan sebagai suatu informasi yang komprehensif bagi kalian. Tahu ibu namanya siapa? Ini itu sebagai apa ya? Tidak pernah sedikit diceritakan tentang keberadaan tempat ini. Ya, jadi Pusat Informasi Megalitik Bondowoso itu diresmikan tahun 2018. Tahun 2018 ya. Oke, sama Bapak Bupati kita Haji Aminul Said ini. Jadi didirikan ini didirikannya Pusat Informasi Megalitik itu ada 3 tujuan. 3 tujuan. Oke, yang pertama itu heritage atau perlindungan terhadap cagar budaya. Ya. Oke, yang kedua itu sebagai media informasi. Sebagai media informasi. Oke, yang ketiga sebagai media edukasi. Sebagai media edukasi. Ya, jadi cagar budaya yang ada di sini itu hanya contohnya saja Bapak. Jadi tidak semua cagar budaya yang ada di seluruh wilayah Bondowoso itu kita taruh di sini. Oh begitu. Oke. Yang sebetulnya banyak Bu ya. Kurang lebih 1.423 buah. 1.423 buah. Oke, yang tersebar di seluruh wilayah Bondowoso. Jadi yang kiranya mengkhawatirkan kondisinya itu baru kita pindah. Begitu ya. Nah ini batu-batu ini apa saja gimana? Jadi yang ada di sini itu yang di daerah luar, di daerah Ogan itu ada menhir, ya. Okay. Atau batu tegak, terus ada kenong, terus juga ada sarkofagus, ada dolmen, ada lumpang, ada dakon, ya, terus juga ada replika dari botol labem atau batu lawang, terus juga ada kubur bilik, ya, itu yang di daerah luar. Kalau yang di daerah kantor kita itu ada arca bermuka 2, ya, ada palus, ada selini, ada gilisan, terus juga ada lumpang, ada uang epek. Oh gitu ya. Banyak Pak, ada terus berapa? Batu-batu ini adanya sejak tahun berapa ya? Ini
Ini Yang paling sekitar lama? 2000. Tahun 2000. 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu. Itu masih ada ya. 2000 tahun yang lalu. Jadi termasuk zaman apa nih ya? Ini maksudnya zaman megalitik, Pak. Zaman pembuatan batu-batu besar. Jadi mega itu besar, silikum itu batu. Batu. Ya, Jadi zaman pembuatan batu-batu besar. 2000 tahun yang lalu. yang lalu. Oke. Jadi ini masih belum kerajaan. Sebelum kerajaan. Jadi ini ya sudah mewakili batu-batu bersejarah yang ada di Kota Bondowoso. Ya, benar. Terus tempat ini apa sudah diketahui oleh publik ya? Ini secara nasional. Sudah, Bapak. Jadi ya? dari luar negeri juga sudah ada. Dari luar negeri pernah kesini ya? Ya, dari Yunani sudah. Yunani. Oke, Ya, terus dari mana lagi yang? Terus dari Dalam sini? Eropa biasanya. Dari Eropa ya. Dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Kementerian Pendidikan sudah, terus Kementerian Keuangan kemarin dari Surabaya sudah, terus dari pajak perpajakan di Jakarta sudah. iya luar biasa. Sudah. Jadi memang ini benda-benda Nusantara ya, benda yang bersejarah yang memang kita harus ketahui ya sebagai suatu benda yang menjadikan sejarah bagi bangsa Indonesia. Dan mudah-mudahan masyarakat Indonesia dan dunia mengetahui bahwa di Bondowoso ini memang betul banyak sekali benda-benda bersejarah, khususnya benda-benda mencari hukum. Dan mudah-mudahan benda-benda ini bisa terawat dulu ya, yang bisa diselamatkan sehingga nanti anak cucu kita ini bisa melihat, menikmati inilah salah satu benda yang bersejarah dan bisa dilestarikan oleh bangsa Indonesia. Dan kebetulan anak-anak kita ini yang hadir ya adalah tujuannya dalam rangka juga ingin mengetahui informasi ya tentang benda-benda megalitikum, dan ini juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proyek penguatan waktu Raja Pancasila Kebinekaan Nusantara ya, dan juga dikaitkan dengan kearifan lokal. Terima kasih banyak Ibu ya atas informasinya. Semoga tetap sehat walafiat semuanya. Terima kasih. Sudah, Pak. Jadi kalau arca megalit itu biasanya fungsinya sebagai media pemujaan kepada nenek moyang. Terus kalau batu kenong itu ada 4 unsur. Yang pertama sebagai umpak bangunan atau fondasi sebuah rumah. Yang kedua sebagai batas wilayah. Yang ketiga sebagai lambang negara. Terus yang keempat sebagai upacara-upacara. Terus ada juga menhir itu biasanya digunakan sebagai ada yang sakral sama non sakral fungsinya. Kalau yang non sakral itu digunakan sebagai media untuk mengikat hewan, terus yang sakral itu sebagai media upacara-upacara atau pemujaan. Kalau yang sakral itu sebagai peti mati kayak gitu, jadi media penguburan di waktu dulu. Terus kalau yang dolmen itu juga sebagai media penguburan waktu dulu. Ada juga batu dakon itu biasanya digunakan sebagai kalender bercocok tanam. Lumpang itu untuk menghaluskan biji-bijian. Harinya itu ada dari mahasiswa itu dari UNED, terus dari Unhas, ada yang juga dari IKIP biasanya begitu. Biasanya dari sejarah-sejarah sih biasanya yang diikat. Terus juga ada juga yang berkunjung dari kayak pengunjung umum, Pak. Kalau tamu umum itu biasanya hanya sekedar ingin tahu informasi. Biasanya itu juga datang dari Banyuwangi itu juga datang dari sini. Terus juga dari Lumajang kemarin ada dari Lumajang gitu. Dan juga tamu-tamu pelajar sih sebenarnya. Tamu pelajar juga ada dari Banyuwangi, terus juga dari Lumajang. Kalau Bondowoso itu memang sudah menjadi wajib lah untuk datang ke sini. Lengkap ya, ada kepala, ada tangan, ada kaki. Jadi orang-orang terdahulu biasanya menyembah berhala atau menyembah nenek moyang mereka. Jadi mereka menganggap bahwa nenek moyang mereka itu seperti ini wajahnya. Ada yang bawa pulang? Ada ya.
Mungkin sekarang sudah paham? Sudah paham. Ini arca megalit ini ditemukan di situ di sebelah PIM itu pada tahun 2011 karena di sini masih belum diresmikan, masih belum ada yang namanya pusat informasi megalitikum. Jadi sama pihak museum Petamburan itu diminta ya, jadi dibawa ke sana gitu. Yang lainnya ini asli semua ibu, ini hanya pindahan-pindahan dari luar museum, luar tim. Oke, arca megalit atau kalau orang sini menyebutkannya ini namanya batu jai. Ya, batu jai biar lebih enak ya menyebutkannya. Tahu jai? Apa? Ya benar, ini namanya kayak kakek-kakek gitu. Kalau yang sudah sana itu asli. Itu asli. Ini yang saya sebutkan tadi bahwa ini batu kenong ya. Batu kenong itu fungsinya itu sebagai umpak bangunan. Nah ini batu kenong ini. Batu kenong itu ada dua macam. Maksudnya dua macam itu ada yang pencolanya satu, juga ada pencolanya dua. Dan fungsinya itu sebagai umpak bangunan. Umpak bangunan itu kalau sekarang itu fondasi rumah. Itu yang pertama. Yang kedua itu sebagai batas wilayah. Yang ketiga itu sebagai kesuburan. Karena bentuknya batu kenong itu menyerupai kesuburan bagi wanita ya. Itu batu kenong. Ini bentuknya batu kenong ini. Ada yang kembar, ada yang satu. Mungkin dengan batu kenong ini mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, jadi itu ada dua wajah, yang di sebelah sini perempuan, yang di sebelah sini laki-laki. Ya, ini perempuan, ini laki-laki. Isinya sama, kayak tadi, isinya sama. Ini namanya arca dua rumah.